Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala imami ahli safa wal wafa. Sayyidina Muhammadin al-Mukhtaril Mustafa. Wa alihi ahli safa. Wa sahbihi ahli wafa. Wa man tabi'ahum bi ihsanin waqtafa. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah kita buka kajian kitab Wasiatul Mustafa kali ini dengan Ummul Quran Ummud Doa Suratul Fatihah. Dengan harapan semoga ilmu yang akan kita kaji bersama-sama ini nanti dijadikan ilmu nafi', ilmu yang mendatangkan manfaat, menolak madarat, dan menarik keberkahan-keberkahan hidup kita fid dunya wal akhirah. Ala hadhin niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in lahumul fatihah. Iya kan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, ma min yaumin jadidin illa wa yaqul ya ibna Adam, ana yaumun jadid wa ana ghadan alaika syahid. Fanzur madza taf'al. Wahai Ali, setiap terjadi pergantian hari, maka hari yang baru datang itu berkata, wahai anak Adam, aku adalah hari yang baru. Dan kelak aku akan menjadi saksi atasmu. Fanzur madza taf'al. Maka perhatikanlah apa yang akan kamu berbuat. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada banyak redaksi yang mirip dengan wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali ini. Salah satunya Rasulullah juga bersabda, laisa min yaumin ya'ti ala ibni Adam illa yunadi fi, ya ibna Adam, ana khalqun jadid wa ana fima ta'malu alaika ghadan syahid. Fa'mal fiyya khairan ushidu lak bihi ghadan fa inni law qad madaitu lam tarani abadan wa yaqulul lail mithla dzalik. Kalimat yang sama, bahwa setiap hari itu adalah hari baru. Setiap malam itu adalah malam baru. Bahkan setiap waktu itu adalah waktu yang baru. Ketika telah lewat, ya kita tidak akan pernah menemuinya lagi, sampai kapanpun. Ini artinya hanya ada satu kesempatan. Tidak ada kesempatan kedua. Hari ini tidaklah sama dengan hari esok. Hari ini berbeda dengan hari kemarin. Ketika kemarin kita tidak memanfaatkan dengan melakukan kebaikan, ketaatan, dan yang semisalnya, ya telah lewat. Maka wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali yang perlu ditekankan di sini adalah yang perlu kita perhatikan bahwasannya hari itu juga akan menjadi saksi atas kita. Misal, sekarang hari Senin. Hari Senin ini akan menjadi saksi bagi kita
apa saja yang kita lakukan di hari Senin hari ini. Esok hari Selasa. Begitu pula. Demikian pula halnya dengan malam hari, malam Senin. Malam Senin ini kita gunakan untuk apa saja? Malam Senin ini makhluk. Dia juga akan bersaksi atas kita masing-masing. Oh, si A itu melakukan ini, itu, dan seterusnya. Ia bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada suatu hari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma diwasiati oleh Nabi, "Ya Ibnu Umar, kun fid dunya ka'annaka gharib au abira sabil." Wahai Ibnu Umar, jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau abira sabil, orang yang menyeberang jalan. Hidup di dunia ini sangatlah sebentar, Ibnu Umar. Seperti sebentarnya orang yang menyeberang jalan. Kita bisa bayangkan ketika kita menyeberang jalan, pasti kita tidak ingin berlama-lama di tengah jalan. Setelah toleh kanan kiri sepi, langsung kita lewat. Seperti itulah hidup di dunia ini menurut junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Dari wasiat Nabi kepada Ibnu Umar ini kemudian Ibnu Umar menyimpulkan bahwa ia berkata, "Idza amsayta fala tantadhiris sabah, wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Wa khudh min sihhatika limaradatik, wa min hayatika limautik." Kata Ibnu Umar, ketika engkau berada di waktu sore, jangan menunggu datangnya pagi. Ketika engkau berada di waktu pagi, jangan menunggu datangnya sore. Ketika engkau berada di waktu sore, manfaatkanlah waktu soremu dengan baik. Ketika engkau ada niatan, ada kerentek melakukan kebaikan, segerakan, jangan ditunda. Karena kita tidak pernah tahu apakah esok kita masih hidup atau tidak. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lain Ibnu Umar, lain pula Ibnu Mas'ud. Ia berkata, "Ma nadimtu ala syai'in nadmi ala yaumin gharabat syamsuhu naqasa fihi ajali walam yazid fihi amali." Ibnu Mas'ud berkata, "Aku tidak pernah menyesal melebihi penyesalanku terhadap suatu hari di mana hari tersebut matahari tenggelam, umurku berkurang, tapi amalku tidak bertambah." Artinya Ibnu Mas'ud sangat-sangat menyesal ketika dalam suatu hari ia melewatkan hari
tanpa ada poin tambahan amal ibadah. Tanpa ada tambahan poin keimanan dan ketakwaan. Tanpa menambah poin kedekatannya kepada Allah. Tanpa mendapatkan poin bertambahnya mahabbah dan ma'rifatnya kepada Allah. Saudara-saudaraku, bagaimana dengan kita? Jika Ibnu Umar seperti itu, ia sebagaimana yang dikatakan oleh kaum sufi, ia hidup di waktu sekarang, al-an ad-daim. Di waktu itulah ia terus-menerus memanfaatkan dengan berbagai aktivitas positif yang menambah keimanan, ketakwaan, mahabbah dan ma'rifatnya kepada Allah. Demikian pula halnya dengan sahabat Ibnu Mas'ud. Ia sangat-sangat menyesal ketika ia melewatkan hari tanpa ada tambahan keimanan, ketakwaan, mahabbah dan ma'rifat. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cukuplah satu kaul yang mengatakan min alamatil mukti idha'atul waqti, termasuk tanda-tanda seorang hamba dimurkai oleh Allah. Termasuk tanda seorang hamba dibenci oleh Allah adalah idha'atul waqti. Ia menyia-nyiakan waktu dan kesempatan. Cukuplah kaidah ini kita jadikan pegangan. Tanda seseorang dibenci oleh Allah adalah menyia-nyiakan waktu. Sebaliknya, tanda seseorang dicintai oleh Allah adalah memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Semoga melalui wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali ini, yang menekankan bahwa setiap hari, setiap waktu itu selalu baru. Dan waktu tidak pernah berulang. Dan waktu itu akan menjadi saksi kita nanti di akhirat. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan bahwasannya lidah kita, tangan kita, kaki kita, dan seluruh organ tubuh kita itu akan menjadi saksi kita nanti. Allah berfirman, "Yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun." Surat An-Nur ayat 24. Pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Ketika tangan kita disidang, kaki kita menjadi saksi. Ketika mulut kita disidang, organ tubuh kita yang lain menjadi saksi. Demikian pula seterusnya. Fal-lisanu yashhadu wa yantiqu min ghairi iradatik. Wal yadu wal rijl wal ain wal udhun tashhadu bihaq. Wa saddaqa amama rabbiha. Lisan kita berucap apa? Menjadi saksi
tanpa dikehendaki. Telinga kita, tangan kita, kaki kita, mata kita, hidung kita menjadi saksi, bihaq. Semuanya bersaksi dengan sebenar-benarnya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu, pada hari ini nanti, kami kunci, kami tutup mulut mereka. Tangan mereka berbicara. Kaki mereka bersaksi terhadap apa yang dahulu kamu kerjakan. Semoga melalui wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali ini, kita menjadi lebih berhati-hati dalam hidup ini. Kita benar-benar senantiasa mendapatkan taufik, hidayah dan inayahnya, diberikan daya dan kekuatan untuk istiqomah fi ta'at, melakukan istiqomah di dalam menjalankan perintah-perintah Allah hingga ajal menjemput kita masing-masing. Ja'alanallahu wa iyyakum minal muridin as-sadiqin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihi salihin al-muslihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.